Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita datang ke tempat ini yang pertama untuk sholat berjamaah, kemudian yang kedua kita datang ke masjid ini selain untuk menunaikan kewajiban yakni sholat berjamaah, kita juga punya niatan dari rumah untuk mempelajari ilmu agama, khususnya tentang sholat. Kenapa tentang sholat lagi? Sesuai request. Andaikan tidak request tentang sholat, mungkin saya bahas yang lain. Karena pesanannya tentang sholat ya tentang sholat. Karena mohon maaf, Ustadz Kiai Dai sekarang ini sesuai request. Kalau requestnya minta tentang halal bihalal, ya isinya halal bihalal. Minta tentang sholat jenazah, sesuai request. Jadi untuk zaman sekarang ini kebanyakan para tokoh agama itu, para ustadz, para dai mengikuti keinginan masyarakat. Kata Nabi, Ibnu Abbas pernah berkata bahwa barang siapa yang tidak meyakini kalau ada orang yang pergi ke tempat ilmu itu andaikan meninggal dia tidak dihitung syahid, maka itu adalah keyakinan yang keliru. Artinya orang pergi ke majelis ilmu itu sama dengan orang berjihad. Makanya dulu ketika Nabi mengumumkan perang, tidak semua sahabat ikut. Ada sebagian yang tidak diizinkan ikut oleh Nabi. Tujuannya apa? Untuk memperdalam agama, menyebarkan agama. Kalau semuanya ikut perang nanti habis. Nah, baik, pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas tentang sholat jamaah. Kalau kemarin kan umum ya. Setelah kita tahu bahwa rukun sholat itu ada 14, ada yang bilang 13, ada yang bilang 17, ada yang bilang 18, tapi intinya sama. Cuma cara penghitungannya saja yang beda-beda. Ada yang dihitung 1, ada yang dihitung 2, gitu, sehingga jumlahnya beda-beda. Tapi yang jelas rukun sholat itu ya semua yang sudah kita praktekkan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ada sebagian yang sunnah, ada mayoritas yang fardu atau rukun. Sebelum saya masuk ke pembahasan sholat jamaah, penting untuk kemudian diperhatikan yang pertama tata cara takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang baik itu ya, cara takbirnya, tangannya ini posisi tangannya, ibu jarinya ini sejajar dengan pentil telinganya, ibu jari. Kemudian ujung jari yang lain itu sejajar dengan daun telinga yang bagian atas.
Sehingga posisi tangan ketika takbiratul ihram ini tidak terlalu tegak, tapi dia agak condong sedikit. Untuk apa? Untuk menyesuaikan tadi ini. Kalau tegak gini kan nanti lebih ininya ya dari daun telinganya. Tapi kalau kemudian ini dinundukkan sedikit, dicondongkan sedikit, maka dia akan sama. Nah, tujuannya itu. Dan posisinya telapak tangan ini menghadap kiblat. Jadi jangan miring begini. Jadi jangan miring, tapi harus menghadap ke kiblat. Karena ketika sholat diusahakan seluruh anggota tubuh kita ini menghadap kiblat, termasuk kaki. Posisi kaki kadang ada orang yang kakinya mohon maaf begini. Sunnahnya itu begini, lurus kakinya itu, biar semuanya bisa menghadap kiblat. Jadi tidak dimiringkan tapi diluruskan. Sama dengan posisi tangan ketika takbir. Jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan ya. Maka posisikan dia ini sejajar dengan pundak, sejajarnya dengan pundak, tapi jarinya kalau ibu jari sejajar dengan pentil telinganya, tapi tidak usah nempel, sejajar saja. Sejajar itu artinya lurus ya. Dan kedua tangan ini sejajar dengan bahu. Nah, jadi lurus dengan bahu. Untuk jarinya itu diluruskan dengan telinga sesuai dengan tadi yang saya sebutkan itu. Kemudian yang perlu juga diperhatikan ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika kita sudah sampai ke lafzul jalalah, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan kita sunnah telunjuknya diangkat. Telunjuknya diangkat ketika pas kita menyebutkan lafzul jalalahnya, yakni lafaz Allahnya. Jadi illallah. Dan posisi jarinya jangan terlalu tegak ya. Dia agak condong ke bawah. Jadi agak lemas sedikit. Jangan terlalu tegak. Agak lemas sedikit. Kenapa yang diangkat ibu jari telunjuk? Karena telunjuk ini ada urat yang nyambung ke hati. Dan tujuannya apa? Untuk kemudian kita betul-betul bersyahadat, bertauhid dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan anggota tubuh bahwa Allah itu satu. Kita kan bersaksi dengan mulut Allah satu, hati dengan keyakinan Allah satu, anggota ketika sholat jarinya nunjuk. Ini mengindikasikan tauhidnya anggota tubuh. Kemudian kita masuk ke pembahasan sholat jamaah. Ini penting untuk diperhatikan. Yang pertama, bagi imam sholat jamaah, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan bagi seorang imam berkaitan dengan dia menjadi imam sholat jamaah. Setidaknya ada 8 hal yang perlu diperhatikan ketika jadi imam. Yang pertama, kata Imamuna Al-Ghazali, ayyukhaffifas sholah. Pertama, ayyukhaffifas sholah, tidak terlalu lama saat mengimami sholat. Ini aturannya, sunnahnya begitu. Jadi imam itu bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk gaya-gayaan. Imam itu punya tanggungan yang luar biasa untuk keabsahan serta hal-hal yang berkaitan dengan sholatnya makmum. Kadang kalau untuk gaya-gayaan beda lagi. Imam itu kalau untuk gaya-gayaan, bacanya yang panjang, sholatnya yang lama, itu untuk gaya-gayaan. Kalau mau ikut aturannya yang dicontohkan Rasulullah, jadi imam itu sholatnya tidak boleh lama-lama. Kenapa? Karena berkaitan dengan orang lain. Orang lain itu punya banyak kesibukan. Ada yang anaknya nangis, ada yang berpikiran mau cepat-cepat kerja, ada yang mungkin sakit perut dan lain sebagainya. Mungkin nahan kencing, kan begitu
kita tidak tahu. Makanya oleh Nabi kalau sholat jangan terlalu lama-lama. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, "Ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffu wa la atam min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, sahabat Anas bin Malik, saya tidak pernah sholat di belakang siapapun yang sholatnya lebih cepat dan lebih sempurna daripada sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sholat Nabi itu kesannya bagi para sahabat itu cepat. Ketika beliau jadi imam, cepat tapi sempurna. Ada orang cepat nih tidak sempurna ya, makmumnya sampai kelelahan mau kejar dia. Ini beda lagi. Ukuran cepat itu sunnah-sunnahnya tetap dikerjakan. Tasbihnya saat ruku ya 3 kali, tasbihnya saat sujud juga 3 kali. Bukan berarti cepat itu satu-satu. Itu beda lagi. Itu cepat tapi tidak sempurna. Kata sahabat Anas, sholatnya Nabi ketika jadi sholat yang cepat dibanding imam yang lain, sahabat yang lain saja jadi imam, plus sempurna. Itu kata beliau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, jangan terlalu lama saat menjadi imam sholat. Kalau sholat sendirian sholat sendirian terserah. Sampai yang mau 1 rakaat 2 jam boleh. 1 rakaat 2 jam atau 1 jam boleh. Misalnya rakaat pertama sampai membaca 1 juz, boleh, tidak masalah. Kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah jadi imam, jangan. Hak seorang makmum harus juga diperhatikan bagi seorang imam itu, karena itu ada berkaitan dengan orang lain. Kadang imam ini sebenarnya kan surat-surat itu sudah ada aturannya. Kalau sholat Jumat sunnahnya membaca surat itu Sabbihisma al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua surah itu Al-Wasyiyah. Al-Wasyiyah itu kan sunnahnya begitu aturannya. Tapi kadang ada orang yang imam cari surat yang lebih panjang atau cari surat yang lebih panjang tapi tidak sempurna, kan ada juga. Mungkin dia baca surah apa gitu, surah misalnya Jum'ah ya, surah Jum'ah diambil tengahnya dibaca. Ini sebenarnya aturannya tetap lebih afdol membaca surat pendek yang sempurna daripada membaca surat panjang tapi tak selesai atau diambil di tengahnya. Makanya tadi saya bilang kalau jadi imam untuk gaya-gayaan beda lagi. Kalau betul-betul jadi imam dan dia mau siap menanggung tanggungan beban dari makmumnya, ini diusahakan harus sesuai aturan. Kalau itu kan sudah panjang juga ya, surat-surat yang khususkan itu. Soalnya cuma ini yang dibaca itu. Ya itu aja. Kalau udah hafal mungkin cari yang lebih pendek. Gitu. Ada orang kadang tidak hafal itu, dia menghafalkan yang surat panjang tadi, tapi dia ambil sedikit. Nah ini perlu dicurigai. Bisa jadi untuk gaya-gayaan dia jadi imam. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, wala yukabbiru ma lam yafru al-mu'adzin min al-iqamah wa ma lam tastawi as-sufuf. Ini imam juga nih. Imam jangan keburu takbir, jangan keburu mulai sholat kalau satu iqamahnya belum selesai, yang kedua kalau barisannya belum rapi. Makanya imam itu perlu memperhatikan barisan makmumnya, softnya. Dilihat dulu, diperhatikan, suruh baris dengan rapi yang lurus rapat. Jangan keburu-buru kalau jadi imam. Kalau belum mulai, diperhatikan betul itu barisannya. Jangan asal datang langsung mulai. Makmumnya belum siap. Kenapa begitu? Karena makmum kalau kemudian dia takbiratul ihram
pas berada setelah imamnya takbiratul ihram itu pahalanya luar biasa sekali. Pahalanya luar biasa sekali. Makanya kalau makmumnya sudah siap baru imamnya takbir, agar kemudian semua makmum ini bisa takbir takbiratul ihram, bisa masuk ke dalam sholat tidak terlalu lama dari imamnya masuk gitu, agar dianggap berbarengan. Kalau belum siap makmumnya, imamnya keburu takbir, kan nanti bisa tak dapat pahala itu. Pahala segera masuk ke dalam sholat takbiratul ihram bersama imam. Itu yang kedua, yang penting untuk diperhatikan terutama bagi yang jadi imam. Kemudian yang ketiga, wa yarfa'ul imam sautahu bit takbirat. Imam kalau jadi imam, takbirnya baik takbiratul ihramnya ataupun takbiratul intiqalnya, takbir sebagai tanda perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Biasanya kan kalau selesai belajar surat pendek kan kita mau rukukan takbir, Allahu Akbar, kemudian ruku, bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, nanti mau sujud takbir lagi. Itu namanya takbir intiqal ya. Takbir menandakan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini kalau jadi imam dikeraskan biar makmumnya tidak bingung. Oke, kalau tidak mati lampu ya. Kalau mati lampu kan kalau suara imamnya tidak dikeraskan saat takbir itu makmumnya bisa gelabakan itu. Sehingga nanti pakai perkiraan makmumnya. Ini kayaknya kira-kira imam saya sudah bangun kan begitu. Setelah itu lampu ternyata belum. Nah, ini kan bahaya juga. Nanti bisa mendahului imamnya itu makmum. Makanya tadi saya bilang tanggungan imam itu besar. Kalau karena tadi ini karena gara-gara imam tidak mengeraskan suaranya ini, kemudian makmumnya mendahului imam satu rakaat, kan satu rukun bisa membatalkan. Bisa membatalkan kalau disengaja. Makanya suaranya itu dikeraskan agar nanti makmum itu tidak mendahului imam di dalam gerakan sholatnya. Kemudian yang keempat, wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yasma'u yusmi'u nafsahu. Ini untuk makmum. Makmum jangan mengeraskan suara kecuali hanya sekedar bisa didengar oleh telinganya sendiri. Ini kalau jadi makmum. Jadi tidak usah nyaingi imam kalau jadi makmum. Tidak usah keras-kerasan. Kalau jadi imam suaranya yang keras, ya. Kalau jadi makmum yang lirik, Yang penting telinganya dengar. Gitu. Kalau terlalu lirik sehingga telinganya tidak mendengar, berarti bacanya tidak dianggap. Ya. Dia tidak dianggap baca Fatihah. Kalau cuma menggerakkan bibir saja, kemudian tidak ada suaranya yang didengar oleh telinganya sendiri, bacaan dia tidak dianggap, sehingga rukunnya batal nanti. Kalau rukunnya batal, kurang, cacat, sholatnya batal. Nah, itu. Kemudian yang keempat ya, wa yusirru bi du'ail iftitah wa ta'awud. Ini kalau jadi imam, doa iftitah dan ta'awudnya itu juga lirik sebagaimana orang sholat sendirian. Pas kelas itu saat baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa yajharu bil Fatihah was surah fi jam'i subhi wa awwalatayil maghrib wal isya. Untuk bacaan-bacaan yang sunnah dikeraskan seperti waktu subuh, kemudian 2 rakaat awal maghrib dan isya itu sunnah dikeraskan dari seorang imam. Begitu juga kalau sampai sholat sendirian di rumah, itu sunnah dikeraskan juga. Artinya tidak hanya saat berjamaah dan tidak hanya saat jadi imam. Kalau jadi sholat sendirian di rumah untuk
rokaat yang bacanya sunnah dikeraskan, sholat sendirian tetap sunnah dikeraskan. Artinya kalau dikeraskan dapat pahala, itu mengeraskan suara itu dapat pahala. Jangan malas ya, karena dapat pahala. Kadang pahala ini karena tidak nampak, seakan-akan tidak ada artinya. Seakan-akan. Buktinya kita malas melakukan kesunahan yang kayaknya sepele tapi ada pahalanya. Contoh senyum kan sepele itu ada pahalanya. Tapi tidak semua orang bisa senyum. Paling dia pas bahagia saja bisa senyum. Pas lagi susah, tidak ada duit, cari undangan tak dapat, itu sudah susah senyum. Padahal senyum itu yang mungkin lebih banyak pahalanya saat susah. Saat susah daripada saat bahagia. Kalau saat susah nih, meskipun kata orang terpaksa, tapi itu yang jelas dalam keadaan begitu bisa senyum. Berarti niatnya kan betul-betul karena ibadah, bahwa senyum itu adalah ibadah, sehingga dalam kondisi apapun tetap harus senyum. Kemudian wa yaskutul imam saktatan akibal Fatihah wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah. Kalau selepas baca Fatihah, imam sunnah diam sebentar untuk memberi waktu makmum baca Fatihah. Jadi jangan langsung baca surat. Sunnahnya kita diam sebentar. Diam sebentar, kira-kira makmumnya sudah baca Fatihah, kita masuk dalam pembacaan surat. Tujuannya apa? Agar ketika kita membaca surat di dalam sholat, makmumnya bisa dengarkan. Kalau bareng kan nanti tidak fokus mendengarkan bacaan Qur'annya imam, ya kan? Misalnya kita habis Fatihah langsung baca surat, tidak diam sejenak, sehingga kan nanti kita baca bareng dengan makmumnya juga baca Fatihah. Makmumnya baca Fatihah, kita baca surat pendek. Padahal kan kata Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, ayo ansitu, fokus diam, fokus dengarkan. Nanti kita akan mendapatkan rahmat akan turun. Kalau bareng kan tidak fokus nih, karena kita fokus dengan bacaan kita sendiri. Nah, itu. Makanya makmum ini jangan ngelamun. Kadang saya pribadi kadang ngelamun. Dengarkan imamnya baca Fatihah, tak pikirannya kemana, sampai imamnya baca surat belum mulai baca Fatihah. Itu namanya ngelamun. Jadi kalau imamnya sudah selesai baca Fatihah, kita sudah kemudian mengucapkan amin, maka segera kita masuk ke dalam bacaan Fatihah, agar kemudian kita nanti bisa dengarkan bacaan imam. Nah itu ada pahalanya juga, pahalanya besar. Maka berkaitan dengan pembacaan Quran tadi, sedikit saya singgung, kita jangan gemar pakai nada dering telepon, pakai ayat Quran. Nah ini perlu diperhatikan. Ini keluar sedikit dari sholat nih. Jangan suka nada SMS, WA, IG ataupun telepon, nada deringnya Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan Quran itu ada aturannya. Kapan dia boleh wakaf, dari mana dia mulai, ya? Itu kan misalnya kan la ilaha illallah, kita tidak boleh wakaf di la ilaha, kan gitu. Maknanya kan tidak ada Tuhan kalau berhenti di situ. Sementara kalau kemudian itu jadi nada dering HP, kalau ada orang telepon gitu langsung berbunyi ngaji itu, langsung kan kita refleks, kita angkat. Entah itu berhenti sampai mana itu ayat yang kita angkat. Ini. Masih banyak nada dering yang lain. Tidak perlu HP-nya kelihatan Islami.
cukup orangnya saja yang Islami. Kadang kita kan pengennya Islami semua, HP-HP-nya pengen Islami, dan ringnya Al-Quran. Tidak perlu ya, cukup orangnya saja yang Islami. HP-nya tidak perlu. Sholawat kah, andaikan tak suka lagu-lagu yang biasa. Karena itu tadi Al-Quran itu ada caranya, wakofnya, ibtidanya mana ya, wakofnya mana, mau mulainya mana. Nah, itu yang penting untuk kemudian diperhatikan berkaitan dengan tadi sholat bacaan Quran. Kemudian wala yazidul imam ala thalathin fi tasbihat ruku' was-sujud. Kalau jadi imam, tasbihnya saat ruku' dan sujud tidak boleh lebih dari 3. Jadi imam, kalau jadi imam, tasbihnya 3 saja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang panjang sedikit, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdinya. 3 kali. Jangan dilebihkan. Kalau jadi imam, kalau salat sendirian monggo dilebihkan sampai batasnya sampai 27 tasbih. Andaikan mau salat sendirian, mau lama rukunya karena merasa nyaman ruku ya, nyembah kepada Allah, ingin lama baca tasbih 27. Itu. Tapi kalau jadi imam kasihan makmumnya. Ya kalau kita imamnya nyaman, makmumnya yang tak nyaman. Karena kita berkaitan dengan orang lain. Bahkan kata beliau wala yazidu fit tasyahhudil ula ba'da fit tasyahhudil awwal ba'da qouli Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan saat tahiyat awal baca tasyahud, imam tidak boleh menambahi bacaan setelah membaca sholawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, sudah langsung berdiri. Dia tidak sunnah menambahi. Kalau jadi makmum, andaikan kita sudah selesai sampai jadi makmum ya, saya misalkan jadi makmum, saat tasyahud saya sudah sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Imamnya belum berdiri, kita sunnah untuk menambahi, tak masalah. Misalnya mau doa apa boleh kalau jadi makmum. Imam yang tak boleh nambahi, dia harus sunnahnya berdiri. Bahkan saat tasyahud akhir, ini kata beliau Imam Al-Ghazali, tidak boleh melebihi ala qadri tasyahhudihi wa sholatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi imam saat tasyahud akhir pun dia tidak sunnah untuk berlama-lama. Bahkan kata beliau tasyahudnya itu harus sampai salawat Ibrahimiyah itu fil alamin innaka hamidum majid, ditambah doa yang pendek ya, doa pendek jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Misalnya Allah tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik salam, itu aturannya begitu. Kemudian ini saya rasa ini kan sudah salam. Kemudian berkaitan dengan jamaah, posisi kakinya, ini posisi kaki saat jadi makmum ya, harus dibuka, harus lebar ya, seukuran 1 jengkal tangan. Segini aja. Ini jangan antara kaki satu dengan kaki yang satu ya nih. Nah, jaraknya kira-kira 1 jengkal kaki. Kenapa 1 jengkal kaki? Kakinya jengkal tangannya masing-masing ya. Karena 1 jengkal ini ukurannya hampir sama dengan 1 dada. Pak boleh sampean ukur lagi. 1 tangan kita ini jengkalnya ini ukurannya hampir sama dengan dada kita. Sehingga nanti posisi kaki itu akan sejajar lurus dengan pundak. Itu. Kalau terlalu lebar, misalnya sampai 2 jengkal, itu kakinya akan melebar, tidak lurus dengan pundak. Sehingga meskipun kakinya rapat dengan makmum yang lain, tetap ada longgarnya di sini. Karena yang rapat cuma kakinya, pundaknya tidak.
Padahal hadisnya itu tempelkan pundak dengan pundak yang lain, kaki dengan kaki yang lain. Tidak hanya kaki. Nah, untuk bisa nempel, untuk bisa dekat ini pundak dan kaki kepada makmum yang lain, posisi kakinya harus betul. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Nah, itu penting itu. Apalagi sampai injak kaki jemaah lain, nah itu tidak boleh. Ya, itu haram hukumnya. Jelas itu haram. Kenapa? Itu mengganggu orang lain. Oh, ada orang tidur di masjid, kita ngaji Quran, kok dia terganggu padahal memang belum waktunya sholat, ya, belum waktu sholat fardu. Kita ngaji Quran di masjid, sini ada orang tidur, udah terbangun dia terganggu, hukumnya haram kita ngaji Quran di situ. Apalagi mengganggu orang sholat, orang tidur aja haram diganggu. Bahkan tidurnya di masjid, tidak di rumah. Karena tidur di masjid itu boleh, asal dia bisa menjaga dari hal-hal yang bisa mengotori masjid, kan begitu kan? Aturannya begitu. Ada orang ngaji, kok dia terganggu, haram. Nah, apalagi sholat sampai nginjak kaki makmum yang lain, sehingga merasa risih dan nyaman, itu haram. Itu haram. Karena yang diganggu orang sholat, kalau sudah merasa risih, dia jelas tak bisa khusyuk. Tidak akan bisa mungkin. Dia mungkin akan sibuk menghindari kakinya. Digeser sedikit, dikejar lagi, digeser lagi, dikejar lagi. Nah, ini terus begitu. Itu yang perlu untuk saya sampaikan berkaitan dengan sholat jamaah, ya. Dan ini satu lagi, posisi imam dan makmum, ya. Kalau sholatnya di masjid nih, kayak di sini kan masjid nih kan, asal pintunya terbuka tidak masalah. Ada orang sholat di depan sini, di depan nih, tapi pintunya terbuka, ya. Dia sah sholat di luar, tapi kan masih dalam ring. Ini tanah masjid nih, bangunan masjid, sah. Meskipun dia kalau pergi ke imam harus berbalik badan, tidak masalah. Kalau sama-sama di masjid, beda kalau musola. Ini perlu sekali untuk diperhatikan, karena saya pernah melihat kejadian itu banyak tempatnya yang agak kurang tepat untuk posisi saat berjamaah. Kalau musola, misalnya ini musola, di sini imam, di situ ada pintu, di belakang pintu, tapi bukan masjid musola. Saat tarawih kan biasa kalau awal-awalnya ramai, ya kalau awal-awal sampai terisi ke depan, di emperan depannya diisi. Ini yang depan ini tidak sah sholatnya, yang bagian depan, karena dia ini gak bisa pergi ke imam cuma dengan cara berbalik badan. Itu yang batalkan. Kita ini kan kalau sholat antara imam dengan makmum, syaratnya dua. Yang pertama, harus bisa pergi ke imam dengan jalan yang normal. Jalannya normal, satu. Dia harus bisa pergi ke imam, andaikan pergi, ya, bisa berjalan ke imam dengan normal. Yang kedua, dia tahu gerak-gerik imam, baik dengan cara melihat imamnya langsung atau dengan cara melihat jemaah yang lain. Kalau di masjid itu, meskipun dia dadanya sampai tidak menghadap kiblat, sampai berbalik badan untuk berjalan ke imam, ini tidak masalah. Tidak masalah, tetap dianggap sah. Kalau di masjid, sama-sama di masjid. Tapi kalau bukan masjid, syarat yang pertama tadi, dia harus bisa pergi ke imam dengan jalan yang normal dan harus dadanya tetap menghadap kiblat. Sementara kalau ini musola, kemudian di depan sini ada orang sholat, dia kan juga bisa pergi ke imam.
asal pintunya terbuka. Tapi kan untuk menjaga dada dia tetap menghadap kiblat nggak bisa kecuali dengan berbalik badan. Atau dia berjalan mundur sudah tidak kompak. Kan dia harus mundur gitu. Baru setelah mundur masuk ke pintu. Ini yang menyebabkan tidak sah. Maka sampai mana yang sah? Misal pintu dibuka gitu ya. Dia hanya di barisan yang lurus dengan yang di dalam. Nah, yang sampai ke belakang. Nah, maka ini penting untuk diperhatikan. Kasihan kan sudah kadung sholat tidak sah. Kenapa? Karena tadi syaratnya tadi tidak terpenuhi. Ini banyak nih. Ada kadang musola yang bertingkat, berlantai. Ya, berlantai. Kalau masjid, ya, lantai 2, biasa lantainya di belakang kan, tangga dan naik. Kalau masjid tidak masalah. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia kan bisa sampai turun ke imam nih dengan berjalan normal meskipun dengan berbalik badan. Kalau masjid, tapi kalau musola, mohon maaf, yang sholat di atas ini kalau tangganya di belakang tidak sah yang lantai 2 ini. Karena dia akan berbalik badan sehingga dadanya tidak menghadap kiblat, kan batal. Ada orang sholat kok minggak-minggok gini dadanya miring, kan batal sholatnya. Dada ini harus steril menghadap kiblat terus. Kalau wajah tidak masalah kita sholat toleh-toleh gini, hukumnya cuma makruh. Sambil melihat ke atas itu kan makruh. Asal bisa dijaga, jangan sampai bergerak lebih dari 3 kali kan 2 kali. Kalau 3 kali gini-gini kan batal ya. Nah, kita mau lihat sana, lihat sini. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau dadanya yang bergerak sampai berpaling dari kiblat, sholatnya batal. Nah, ini kalau buat misalnya ya ada daerah yang musolanya lantainya di belakang, kasih tahu aturan sholat jamaah itu ada aturannya, dan pintunya tidak boleh dikunci. Nah, ini pintunya tidak boleh dikunci, dibuka. Kalau dikunci kan tidak bisa masuk, itu tidak bisa sampai ke imam tuh. Di sini kalau sholat jamaah dibuka semua, dibuka ber-AC kan tidak masalah, daripada yang lain tidak sah yang di luar kan gitu. Jangan karena agar di dalam tidak kepanasan kemudian mengorbankan sholatnya jamaah yang di luar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau dan lebihnya saya mohon maaf. Saya buka pertanyaan kalau memang ada yang dipertanyakan berkaitan dengan sholat jamaah maupun dengan selain sholat jamaah. Yang penting sholat. Mungkin ada yang bebas tentang sholat boleh, mungkin yang di luar tentang sholat boleh. Asal kalau saya bisa jawab saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya tidak akan saya paksakan jawab. Boleh tentang apapun ya, kejadian-kejadian masyarakat sini yang mungkin mau dipertanyakan boleh. Ya kan? Seumpama kita sholat tarawih kan, kemudian kalau sholat tarawih itu kan sholat pertama penuh sampai di rumah, itu orang yang sholat di rumah itu sah apa enggak? Oh iya. Sampai ngambar. Iya. Sampai ngambar lagi. Sholat sah apa enggak orang yang sholat? Khusus ini tentang jemaah lagi ya. Kalau jemaahnya membeludak sampai keluar masjid, nah ini asal jaraknya tidak melebihi 300 dirham. 300 dirham ini 1 dirham itu 1 hasta ya. Di perkiraan kalau 300 dirham itu sekitar 144 meter dari masjid bagian belakang. Masjid kan itu yang di emperan situ. Jadi kalau cuma sampai rumah-rumah sini itu sah sekali. Sampai 150 ya kurang sedikit itu masih sah.
Nah itu isyaratnya gitu. Kalau antara ini jamaah yang terakhir di masjid ini dengan jamaah yang paling belakang tidak lebih 300 dirham, itu jaraknya sah, tidak masalah, tidak masalah. Jalan itu masih harus ditutup kan? Tidak perlu ditutup. Padahal orang lewat di depan rumah. Iya, tidak masalah. Tidak harus tidak ada orang lewat. Ada orang lewat pun tidak masalah. Kan memang jalan umum. Kalau kita tutup salah juga, nanti kasihan orang yang mau lewat. Kecuali memang jamaahnya banyak dan harus ditutup. Mungkin orang yang mau lewat juga pengertian. Oh, di sini masyarakatnya lagi semangat sholat tarawih, saya cari jalan yang lain saja kan gitu. Tapi kalau cuma sedikit di masjid sini, terus di rumah-rumah sana, ya tidak perlu ditutup masjidnya, jalannya tidak perlu. Sholatnya masih sah, sholatnya sah. Dan orang yang lewat tidak kena keharaman. Ya. Beda loh. Nah, kadang-kadang kan gampang menghakimi orang, haram lewat di depan orang yang sholat. Nah, tunggu dulu. Tidak semua orang yang lewat di depan orang yang sholat itu haram. Kecuali orang yang sholat ini sudah menggunakan sutro. Sutro itu pembatas. Misalnya sudah pakai sajadah. Kalau tidak sudah dikasih kayu depannya. Atau pakai sajadah ya sajadah. Kalau lewat di depan nih, di pas sajadahnya, ini baru haram. Kalau dia lewat di depannya sajadah, ini tidak haram. Atau orang ini sholat di pas di belakang tiang. Orang kok masih lewat di samping tiang, itu baru haram. Itu baru haram. Jadi kalau saya ada orang sholat sini, kemudian saya lewat sini, ya tidak haram. Kecuali saya lewat di sini nih. Gitu. Oh, kalau jalan raya itu aman sekali, tidak ada keharaman sama sekali. Cukup Bu ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau misalnya sholat berjamaah, kalau misalnya kita masuk, misalnya berhasil berdoa beberapa rakaat itu, maka kalau kita ingin setelah imam itu salam, maka kita harus berniat mufawakoh atau tidak. Terus tadi soal ukuran masjid, apakah ukuran masjid itu diukur dari bangunannya masjid atau batas tanah yang diwakafkan di masjid? Kalau ini yang pertama ya, yang tentang makmum masbuk. Makmum masbuk itu siapa? Makmum yang datang ke tempat sholat dan dia tidak menemukan waktu yang memuat untuk membaca Fatihah secara sempurna dengan bacaan yang normal, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pelan, normal. Orang biasa baca Fatihah berapa gitu, itu normalnya. Kalau kita masuk ke masjid, sholat sudah mulai, kemudian ketika kita takbir, waktu kita tidak cukup dibuat membaca Fatihah, artinya belum selesai imamnya sudah rukuk, itu namanya kita makmumnya masbuk. Kita statusnya masbuk. Berkaitan dengan makmum masbuk, ini perlu untuk diperhatikan. Kita wajib langsung memulai Fatihah. Tidak sunnah lagi baca doa iftitah kalau jadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu tadi kita masuk ke dalam sholat dan tidak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam, pasti ketinggalan gitu maksudnya. Kita masuk dulu. Kalau sudah takbir langsung Fatihah dan kita wajib mengikuti imam ketika imam sudah rukuk. Dapat berapapun kita Fatihah, jangan paksa selesai. Kalau dipaksa selesai sampai kita tidak menemukan tidak mengikuti rukuknya imam, sampai berdiri imamnya, kita baru rukuk, kita tidak dihitung dapat 1 rakaat. Nah ini, kita tidak dihitung dapat 1 rakaat, gagal rakaat pertama nih. Nanti harus nambah lagi setelah imamnya sholat salam. Ini pertama ini. Jadi kalau sudah mulai masuk baca Fatihah, kalau melihat imamnya sudah langsung rukuk,
Jangan lagi peduli dengan bacaan Fatihah. Kenapa? Karena makmum masbuk itu Fatihahnya ditanggung imam. Nah ini, maka imam itu tadi tanggungannya berat. Bacaan Fatihahnya makmum masbuk sudah ditanggung imam, maka dia cuma wajib baca sedapatnya, jangan dipaksa. Kadang ada orang ngebut, melihat imamnya sudah rukuk, dia ngebut. Yang biasa bacaannya normal, tidak cepat, udah cepat untuk menyempurnakan Fatihah. Akhirnya makmum imamnya sampai berdiri i'tidal. Maka rakaat pertamanya dia dihitung zon. Tidak dihitung dapat satu rakaat. Ini penting. Ada juga makmum masbuk. Sebelum saya masuk ke ini, makmum masbuk yang modelnya begini. Masuk ke dalam tempat sholat jamaah, melihat imam sedang sujud, ya, sedang sujud. Kadang ada orang datang langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ikut sujud bareng imam. Ada yang pernah melihat itu, ya. Itu betul, baik itu, baik itu. Cuma kadang kelirunya dia nganggap sudah dapat satu rakaat. Nah ini kelirunya ini. Padahal dia tidak dihitung satu rakaat. Nanti di akhir sholatnya ketika imamnya salam dia harus nambah. Karena tadi pas dia masuk ke dalam sholat sedang imam sedang posisi sujud itu, kemudian dia ikut, dia tidak dihitung dapat satu rakaat. Karena makmum itu akan dihitung dapat satu rakaat bersama imam kalau dia menjumpai imam di dalam ruku, ya. Misalnya saya baru datang di sini imamnya pas ruku, langsung saya takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Baru kemudian saya berdiri i'tidal bersama imam. Saya dihitung dapat satu rakaat, itu batasnya. Kalau kita Allahu Akbar belum sempat ruku, imamnya sudah bangun, kita dianggap tidak dapat satu rakaat. Meskipun kita jangan putus itu sholatnya, langsung kita ruku, kemudian i'tidal ngejar imam. Cuma nanti di akhir ketika imamnya salam kita nambah lagi satu. Gitu. Jangan diputus. Kalau putus haram. Misalnya sudah masuk Allahu Akbar, kemudian imamnya kita mau ruku, imamnya sudah bangun, kemudian kita keluar lagi, kita putus sholat. Karena kita merasa tidak dapat satu rakaat, mending nunggu nanti imamnya sudah bangun di rakaat kedua. Itu malah haram karena kita keluar dari sholat. Nah, langsung nanti di akhir ketika imamnya salam kita lanjut. Langsung ke permasalahan tadi. Apakah misalnya ketika imamnya ini sudah salam, kemudian kan kita tertinggal misalnya satu atau dua, ya. Apakah kita masih harus niat mufaroqah? Mufaroqah itu niat pisah dari imam. Nah, dalam kasus ini tidak perlu, ya, tidak perlu niat. Karena dengan imamnya itu salam, berarti jamaahnya sudah habis, sudah selesai. Di semua yang makmum masbuk yang masih harus nambah itu karena kekurangan rakaatnya dihitung sholat sendirian. Dihitung sholat sendirian. Langsung putus dengan salamnya imam. Kita tidak perlu niat memutus lagi, sudah putus. Nah itu sudah putus, tidak perlu lagi. Kemudian masjid. Dalam praktek sholat jamaah, apakah yang dihitung adalah bangunannya atau tanahnya? Sepanjang yang saya baca di dalam fikih, ya, itu adalah bangunannya, bukan tanahnya. Makanya jarak tadi yang saya sampaikan antara makmum terakhir dengan makmum yang ada di bagian belakang masjid itu bagian belakang bangunan masjid, bukan tanah. Kalau tanah bisa luas, bangunannya bisa kecil. Itu jadi yang dimaksud adalah abniyahnya, jadi bangunannya. Maka dalam pembahasan sholat jamaah itu kalau di fikih ada yang membahas tentang emperan masjid, salam di masjid, itu dibahas. Bukan tanahnya. Kalau tanahnya nanti WC masjid juga masuk, kamar mandi masjid dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Masih ada? Ini
saya bisa. Soal itu kan ada 5 waktu, ada zuhur, asar, baru sampai subuh ini. Dan 5 waktu tersebut ada 2 perbedaan. Yang pertama dia bacanya, yang kedua isir. Bagaimana jika zuhur itu disirkan dan bagaimana juga apabila maghrib itu dibalik. dibalik apa intinya? Itu hukumnya akan jadi satu. Oh iya. Dalam sholat kan tadi ada yang sunnah bacanya dikeraskan, yakni di sholat subuh dan 2 rakaat maghrib dan isya. Selain itu sunnah dilirihkan. Kalau dibalik hukumnya makruh. Nah, hukumnya cuma makruh. Jadi tidak pengaruh dengan keabsahan sholatnya. Sholatnya oke saja, sholatnya tetap sah, hukumnya makruh. Cuma kalau sholat qadha, nah ini penting diperhatikan. Sholat qadha. Kalau sholat qadha itu yang dilihat adalah waktunya, tidak lagi sholatnya. Misalnya kita punya hutang zuhur sama asar, tapi di qadha diganti malam, sunnah dijaharkan, sunnah dikeraskan. Kalau kita punya hutang subuh, punya hutang maghrib isya, dikerjakan waktu zuhur, sunnah dilirihkan. Itu sholat qadha. Sholat qadha itu tidak melihat nama sholatnya, tapi melihat waktunya. Dikerjakan di siang hari apa di malam hari. Terserah sholatnya apa saja. Kalau malam dikerjakan di malam hari, sunnahnya keras. Kalau dikerjakan di siang hari, meskipun maghrib atau subuh, sunnahnya tidak keras. Nah itu. Karena pernah kejadian, saya pernah itu mengqadai sholatnya mayit ya. Kan sunnah hukumnya itu, ada mayit yang mungkin sebelum meninggal dia sakit parah ya. Sakit parah, dalam sakitnya dia meninggalkan beberapa sholat. Itu kan keluarganya sunnah untuk mengganti. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini pernah dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Imam Subki. Imam Subki pernah melakukan itu untuk keluarganya. Jadi keluarganya seorang ulama yang bernama Imam Subki ini pernah meninggalkan sholat sebelum wafat, kemudian beliau menggantinya ketika wafat. Ini hukumnya sunnah. Pernah kejadian saya karena dilakukan habis isya, jadi saya jaharkan semua. Saya jaharkan. Makmumnya bingung. Padahal saya sudah bilang ini mulainya dari zuhur. Tapi karena malam habis isya saya jaharkan itu rakaat pertama dan kedua. Makmumnya bingung, dikira maghrib. Ini karena apa? Karena ketidaktahuan tadi. Dia mengira sama dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ya zuhur asar ya tidak boleh keras, maghrib isya subuh sunnahnya keras kan gitu. Tapi dalam sholat qadha aturannya tidak sama. Itu mungkin ada yang lain lagi. Dan asal itu kan ada dua rakaat. Terus di saat rakaat pertama itu ada jemaah yang belum datang. Terus lalu jemaah tersebut mengikuti sholat Jumat tidak mengalami. Iya, paham. Sholat Jumat, jamaah sholat Jumat tidak sama dengan jamaah sholat biasa. Jamaah sholat Jumat itu kan wajib. Kalau sholat fardu selain sholat Jumat kan hukumnya sunnah makan. Meskipun menurut Imam Nawawi fardu kifayah kan itu keluar dari perbedaan itu. Ada yang mengatakan fardu ain banyak. Tapi yang masyhur kan sunnah makan dalam mazhab Syafi'i. Seperti yang ada di Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lain. Selain sholat Jumat, kalau sholat Jumat hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Dan wajib dilakukan dengan berjamaah sholat Jumat itu. Apakah kesemuanya atau tidak? Nah ini yang penting nih. Yang wajib adalah 1 rakaatnya.
Jadi 1 rakaat itu wajib berjemaah. Wajib. Jadi kalau misalnya ada orang jadi makmum di perjalanan, keburu dia, terburu-buru. Imamnya lama baca suratnya, panjang suratnya. Dia keburu nih, terbesar surat. Maka dia cukup berjamaah di rakaat pertamanya. Nanti masuk ke rakaat kedua dia boleh mufarad, tidak masalah. 1 rakaat tidak masalah. Nah, ini kalau sholat. Cuma kadang ini ada yang bermasalah ini. Ada orang datangnya telat sampai dia baru datang saat imam sudah mau rukuk di rakaat kedua. Imamnya sudah rukuk rakaat kedua sholat Jumat. Kalau sholat biasa, selama dia masih menjumpai imam dalam rukuk, kemudian dia ngejar kan dapat dihitung jamaah. Tapi kalau sholat Jumat tidak. Misalnya saya baru datang, imamnya sudah Allahu Akbar rukuk, saya masuk Allahu Akbar rukuk juga. Saya ini tidak dihitung dapat jamaahnya sholat Jumat, karena sholat Jumat itu harus 1 rakaat full, sempurna dari Fatihahnya sempurna 1 rakaat. Sehingga praktek sholatnya bagaimana? Apakah saya kemudian harus pulang sholat dulu, atau saya lanjutkan tapi nambah 2, atau bagaimana? Nah, ini aturannya. Kalau sudah telat begitu itu, telat kayak tadi, datang imamnya sudah rukuk di rakaat kedua, maka dia wajib masuk ke dalam sholat Jumat niatnya, jadi usolli fardhul Jum'ati niatnya. Tapi prakteknya zuhur. Sholatnya harus 4. Niatnya Jumat, prakteknya zuhur. Nah, itu masuk kalau dalam fikih biasanya ada nawa bila sholat. Niatnya Jumat, sholatnya bukan. Nah, itu. Kalau di fikih di Bajuri ya, nanti kitab-kitab lain ada istilah nawa bila sholat. Ini niatnya Jumat, tapi prakteknya zuhur. Gitu. Kalau dipaksa prakteknya Jumat, batal. Sholat Jumatnya batal, positif itu. Kenapa? Karena dia tidak berjamaah 1 rakaat tadi. Kemudian niatnya sholat Jumat, prakteknya 2 rakaat, batal sholat. Untuk tidak batal tadi, niatnya tetap Jumat, karena kan meskipun tidak waktu begitu kan kita tetap aja Jumatan ya. Maka niatnya tetap Jumat, sholli fardhul Jum'ati gitu. Tapi prakteknya nanti rakaatnya 4 rakaat sebagaimana zuhur. Itu kalau telat. Jadi kalau misalnya kita mungkin pulang kerja lambat, mandi, sudah pergi ke masjid sini, kok ternyata sudah rukuk, jangan pulang. Tidak masalah, langsung masuk ke dalam sholat Jumat, tapi 4 rakaat. Itu pahalanya Jumat atau apanya? Pahalanya. Karena niatnya Jumat, ya tetap dia dapat pahalanya. Karena pahalanya tidak sama dengan kewajiban. Pahalanya tetap Jumat, sama dengan ada orang salam. Salam itu kan kalau yang mengucapkan sunnah ya. Yang menjawab fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan aturannya kalau sudah 1 orang yang melakukan, yang lain sudah gugur nih. Dia tidak punya kewajiban untuk menjawab salam. Tapi andaikan semuanya semasjid jawab salam setelah 1 orang tadi itu yang mewakili dia, hukumnya bagaimana jawaban salam yang lain? Sunnah jadinya kan, bukan fardu kifayah, tapi dia dapat pahala sama seperti pahalanya fardu kifayah. Sama dengan kita sholat mayit, kan hukumnya fardu kifayah, 1 orang pun sebenarnya sudah cukup. Artinya di kampung sini andaikan ada orang meninggal, 1 yang mensolati, yang lain tidak kena dosa karena sudah terwakil oleh 1 orang. Cuma ya, dia yang dapat pahalanya. Andaikan kemudian banyak yang ikut, yang lain nih kan sebenarnya gugur dengan hanya 1 orang. Yang lain nih sunnah, tapi pahalanya
berpahala sebagaimana fardu kifayah. Nah itu tentang sholat Jumat tadi. Jangan sholat Jumat tidak boleh enteng ya, tidak boleh enteng. Makanya apa dalam Quran yang fas'au ila dzikrillahi wa dzikr ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah azan berkumandang di hari Jumat, ayo tinggalkan jual belinya, tinggalkan aktivitasnya. Ini bagi yang berkewajiban sholat Jumat. Kalau ibu-ibu nggak masalah buka toko. Bagi yang bapak-bapak, ayo tinggalkan semua aktivitasnya. Tidak hanya jual beli, semuanya, termasuk makannya, rokoknya, ya, santai-santainya. Tidak, kalau kan haram. Kalau sudah azan, kita kok masih buka toko, itu haram. Buka toko. Kalau sudah azan, ini Quran langsung nih. Harus wadah tinggalkan itu jual beli perdagangan. Ayo kita pergi ke tempat sholat Jumat. Kata ulama yang haram tidak hanya jual belinya, tapi semua aktivitas yang memperlambat orang itu untuk pergi ke masjid, hukumnya haram juga. Termasuk tidur, sudah azan masih mau tiduran, haram itu. Haram sama dengan jualan. Nah itu yang rombongan ngasih santai kopi, nanti kopi habis Jumatan, kalau sudah azan segera pergi ke masjid. Itu. Masih jadi Jumat. Kalau ada ibu mungkin pertanyaan begini, misalnya kita sholat duhur itu apa setelah azan atau setelah sholatnya Jumat itu selesai atau pulang? Ibu-ibu, khusus ibu ya. Sekarang pertanyaan itu, misalnya sholat duhur, Iya. apa setelah azan atau setelah Iya. Sebenarnya azan pertama Jumat ya di Indonesia ini kan berarti menandakan waktu sholatnya sudah masuk, betul ya? Jadi ibu-ibu sudah bisa mulai sholat duhur, tidak masalah. Sudah azan, sudah masuk namanya itu. Sudah masuk waktu sholat. Aslinya kan sholat duhur juga, cuma waktu kena hari Jumat, nama sholatnya Jumat gitu. Tapi ibu-ibu kan kewajibannya duhur, sholat duhur. Nah, ibu-ibu mau sholat Jumat boleh, tapi tidak wajib, hanya boleh saja. Andai kan kepingin kayak laki-laki Jumatan boleh. Dan tidak perlu diganti duhur, sudah itu. Perempuan nggak boleh, nggak diwajibkan. Iya, andai kan mau boleh. Boleh. Karena saya dulu di kampung saya ada orang tua perempuan tua itu kan ikut sholat Jumat. Ada yang sholat Jumatan tua sekali. Karena di kampung itu kan biasa, kalau dulu kan pakai papan ya, masih papan. Jadi di samping sini ada tempat ibu-ibu, jadi ikut sholat di situ. Dan 2-3 orang. Tidak masalah mau sholat. Tapi yang sudah tua loh, yang muda-muda tidak boleh. Iya. Waalaikumsalam. Bayang subuh. Kalau sering menghindari ketinggalan, sedangkan jamaah itu ketinggalan, jadi pakai subuh. Apakah kita nyambung satu rakaat itu mundur lagi atau tidak? Oh iya. Jadi sholat subuh. Anggap kita semuanya madhabnya Syafi'i yang mensunahkan qunut subuh ya. Telat masuk ke sini sudah rakaat kedua. Kemudian kita masuk Allahu Akbar, baca Fatihah, belum selesai imamnya sudah ruku, kita ikut ruku karena kita masbuk ya. Kemudian imamnya qunut, kita kan ikut nih. Nanti setelah salam kita kan nambah 1 rakaat. Kita sunnah qunut lagi apa enggak? Nah, ya gitu Pak ya. Kita sunnah qunut lagi atau sudah dicukupkan dengan qunut yang tadi bersama imam. Nah, dalam pertanyaan dari beliau ini hukumnya tetap sunnah qunut lagi.
Hukumnya sunnah kunut lagi. Kunutnya 2 kali. Tadi bersama imam, kemudian salat yang kedua. Yang pertama tadi karena kita jadi makmum. Imam itu kan punya kewajiban mengikuti imam. Sebenarnya kesunahan pas bagi kita ini, bagi makmum yang tertinggal 1 rakaat, kan nanti di rakaat kedua. Cuma karena berhubung ini posisinya berjamaah dan makmum punya kewajiban untuk mengikuti gerak-gerik imam, sehingga ketika imamnya kunut dia sunnah ikut imam nih. Jadi sebenarnya di kunut yang pertama tadi dia dapat kesunahan karena mengikuti imamnya kunut. Nanti di rakaat kedua dia memang sejatinya sunnahnya di rakaat kedua. Nah, sunnahnya kunut itu di rakaat kedua sholat subuh. Jadi nanti pahalanya dapat 2, kunut karena ikuti imamnya, kemudian kunut karena rakaat yang 2 untuk pribadinya. Nanti sunnah. Kalau hari Jumat kan biasanya itu kan aktif dan berubah, lalu datang masuk langsung dari sudah dulu, apakah tidak duduk minta aktif yang mana yang harus dulu ada salah seorang sahabat yang saya lupa namanya, pernah datang terlambat ke saat sholat Jumat, Nabi sedang khutbah. Datang kemudian Nabi tanya, orang langsung duduk, langsung Nabi tegur, kamu di rumah sudah sholat? Nah itu pertanyaan, belum sholat. Nah, dari hadis yang pendek ini kemudian timbul kesimpulan dari mazhab Syafi'i khususnya bahwa tetap sunnah sholat tahiyatul masjid bagi orang yang pergi atau masuk ke dalam masjid meskipun imamnya sedang baca khutbah atau khatib sudah memulai khutbahnya. Itu tetap sunnah, sholat sunnah 2 rakaat yang ringan itu jangan cepat, harus cepat ya, tidak boleh lama-lama. Jadi masuk sunnah sholat 2 rakaat yang ringan. Ini sholat sunnah tahiyatul masjid, sunnah tahiyatul masjid. Andaikan misalnya ada orang yang tidak mau sholat sunnah tahiyatul masjid karena mungkin imamnya, dia merasa ingin imamnya karena kayaknya banyak ilmu yang disampaikan imamnya nanti tidak fokus ya, tidak masalah, langsung dulu nanti baca tasbih sebagai pengganti tahiyatul masjidnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita tidak punya kesempatan ketika masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid, kita ada kesunahan lain yakni membaca tasbih. Itu. Tapi kalau kita mau milih yang sholat ya sunnah tahiyatul masjid sholat meskipun imamnya sudah memulai untuk khutbah. Nah, berkaitan dengan imam yang sedang khutbah ini, kita kan sering nih, kalau berangkat awal nanti dapat pahala seperti unta, nanti turun lagi sapi, nanti jadi kambing, lama-lama jadi telur dari telur ayam sampai mungkin jadi telur cicak kecil nanti. Sampai mana batasnya? Sampai khotibnya sudah mau mulai khutbah. Ketika khotib sudah naik mimbar, tadi pahala itu sudah ditutup, yang dapat unta dapat ini. Terakhir ditutup ketika khotib sudah menaiki mimbarnya. Makanya kalau jadi khotib sunnahnya khotib tidak datang awal. Kalau jadi khotib sunnahnya dia datang agak telat ke masjid. Kasihan orang khotib datang, orang mau dapat telur ya jadi tak dapat. Gara-gara khotib memang sunnahnya di fikih itu khotib sunnah masuk ke masjid agak akhir kalau pas jadi khotib, entah itu alasannya apa ya, tapi aturannya yang begitu. Kalau jadi khotib sunnahnya dia tidak usah berangkat jam 10, sunnahnya pas jadi khotib dia agak telat, mungkin jam 11:30 kurang berapa atau jam 11:30. Kalau sholat sendiri ya, kalau makmumnya yang paling awal nanti pahalanya paling besar.
Bisa cukup Pak ya. Jadi pas kita khotbah, ya, khotbah kan wajib khotbah, dengan wajib dengan khotbah, merayakan kemudian sunnah. Jadi nggak apa-apa kita dengar. Kalau mendengarkan khutbah, hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena kalau wajib, kasihan yang tidur. Karena kadang orang sholat Jumat ini, mohon maaf, karena mungkin kondisinya ya, yang panas, terus orang banyak kelelahan, banyak yang tidur kalau khotib pas baca khutbah yang belakang-belakang. Kalau wajib kan kena dosa semua yang tidur karena tidak mendengarkan khutbah. Makanya di dalam kitab-kitab fikih kesunahan khutbah itu diantaranya adalah insot itu as-sukut maksimal ya, diam beserta mendengarkan, itu sunnah hukumnya ketika khutbah. Yang wajib itu khotibnya memperdengarkan. Jadi kalau jadi khotib jangan pelan suaranya, harus diperdengarkan itu bacaan khutbah sampai kepada 40 orang. Lah, kemudian ini yang jadi perbedaan. Apakah harus mendengarkan secara kenyataan atau andaikan makmumnya fokus bisa dengar? Nah, kan beda lihat. Nah, maka kemudian mayoritas dalam fikih itu syaratnya andaikan imamnya ini menyimak, dia akan mendengar, itu cukup. Jadi tidak harus didengarkan betul oleh makmumnya. Ini kewajiban khotib memperdengarkan khutbahnya. Maka sudah sangat baik kalau khotib itu dikasih mic, karena kasihan kalau tidak dikasih mic untuk memperdengarkan banyak khutbah, itu kasihan, harus teriak-teriak. Tapi kalau karena sudah ada alat bantunya jadi nyaman. Jadi sekali lagi mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidur, andaikan tertidur ya tidak masalah. Itu sunnah. Sehingga makanya dalam mazhab Syafi'i tetap kalau kita masih imamnya sudah mulai kita baru datang, kita tetap sunnah sholat. Jadi andaikan wajib pasti tak sunnah. Karena ketika kita sholat maka kita tidak fokus mendengarkan khutbah. Andaikan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, pasti sholatnya tidak sunnah lagi. Kalau khutib sudah mulai khutbah, kenyataannya enggak, sholatnya tetap sunnah. Kita masuk ke dalam masjid, imamnya sudah khutib, kita sunnah sholat 2 rakaat yang cepat, kemudian dari situ baru kita fokus mendengarkan khutbahnya imam. Mungkin Ada yang pernah berkata begini, khotib disuruh mendengarkan. Ada yang berbicara, terus ada yang duduk begini, ya ribut gitu, ada ribut. Biasa kan Bilal itu ya, Bilal itu kan ada apa ya, ansitu wasma'u wa atimu. Sebelumnya fa'idha sa'idul khutibu ala mimbar fala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad laghaw. Itu fakot lago, dan waman lago fala jum'atalah itu dhaif sekali. Yang sahih sampai fakot lago ini Jumatnya apa pahala insotnya tadi. Nah ini pahala insotnya mendengarkan khotibnya tadi atau Jumatnya. Nah ini maka yang lagu itu sebenarnya pahala mendengarkan khutbahnya yang tidak dapat. Kalau Jumatnya kan tidak dapat Jumatan ya, kasihan juga. Nah itu. Jadi yang hilang pahalanya, pahala mendengarkan khutbahnya. Kalau kita ngobrol, makanya kalau imamnya sedang khutibnya sudah mulai, kita makruh melakukan hal-hal yang kemudian membuat kita tidak fokus. Misalnya zikiran sendiri, baca sholawat saat khotibnya memang perlu, baca tasbih, baca apa, khotibnya sedang ceramah di depan, itu sibuk baca Al-Quran, baca apa, berzikir, itu makruh.
Oh, yang dinamakan sholat sunat qabliyah ba'diyah itu setiap waktu yang ba'diyah atau qabliyah waktu yang mana itu? Subuh. oh iya iya. Ada beda yang mana dia betul dia. Dan setelah itu apa yang kita tunjang sunat sebelum ada tapi setelah azan kita tunjang qabliyah. Sebelum atau lagi dari awal yang ada. Memang saya itu tapi ada. Dia tanya. Iya iya. Berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Tidak semua sholat wajib, sholat fardu punya ba'diyah qobliyah ya. Yang jelas yang sangat dianjurkan yang qobliyah ba'diyah ini satu, sholat zuhur itu ada qobliyah ba'diyahnya. Sebelum kita masuk yang kedua, sholat zuhur. Kemudian asar tidak punya ba'diyah, dia cuma punya qobliyah asar sebelum asar. Sehabis asar tidak sunnah sholat, habis asar tidak sunnah. Kemudian maghrib itu yang punya sunnah qobliyah, yang punya sunnah wakat hanya ba'diyah maghrib. Cuma yang qobliyah maghrib itu hukumnya sunnah tapi tidak wakat. Sebenarnya tetap sunnah. Pas maghrib itu sudah azan, kita masuk ke masjid atau di rumah mau sholat qobliyah maghrib itu sunnah tapi tidak makan, tidak kuat ya anjurannya itu cuma sunnah, itu dapat pahala yang jelas. Habis maghribnya itu sunnah makan. Baru kemudian isya itu punya dua ya, qobliyah ba'diyah sama-sama punya qobliyah isya ada, ba'diyah isya ada. Kemudian subuh ini yang punya ya qobliyah subuh, ba'diyah subuhnya setelah subuhnya tidak sunnah sholat lagi. Kalau sudah sholat subuh tidak perlu sholat sunnah setelah subuh, tidak ada itu, tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan Iya itu tadi pertama tentang qobliyah ba'diyahnya dulu. Kemudian kapan melakukan ba'diyahnya? Apakah ketika sudah masuk waktu atau sebelum kan gitu? Yang kalau sunnah qobliyah tentu ketika waktu sholatnya sudah masuk, bukan azan, karena azan itu kadang ada orang kan tidak dengar azan, tapi waktu sholat sudah masuk kan itu. Jadi qobliyah ba'diyah itu tidak bergantung pada azannya, tapi pada masuk atau tidaknya waktu sholatnya. Misalnya di rumah ada itu punya jadwal sholat sepanjang masa kan, kita punya ada jam yang di dinding, yang HP, dan itu sudah masuk ternyata, maka kita sudah sunnah untuk melaksanakan sholat qobliyah. Kalau sholat ba'diyahnya kan setelah sholat wajibnya. Nah itu waktunya. Kalau sudah sholat isya baru sunnah sholat ba'diyah setelah isya. Kalau belum sholat isya, masa dia mau sholat sunnah setelah isya kan gitu. Termasuk sholat witir habis itu. Habis sholat ba'diyah isya atau habis sholat isya itu ada kesunahan yang sangat dianjurkan adalah sholat witir. Sholat witir. Makanya ulama fikih itu sampai memasukkan sholat witir itu termasuk ke dalam sholat rawatib. Sholat rawatib, qobliyah ba'diyah tadi, sholat rawatib. Makanya yang rawatibnya isya itu ba'diyahnya 3 rakaat, yang 2 ba'diyahnya, yang 1 witirnya. Itu sangat sunat. Jangan kita hanya sholat witir saat tarawih saja, saat Ramadan. Bahkan sholat yang sangat dianjurkan setelah sholat wajib, sholat witir daripada sholat tahajud, daripada sholat duha, itu yang paling dianjurkan witir, sholat witir. Bahkan kalau kata Nabi hampir wajib sholat witir. Andaikan tidak memberatkan umat bisa wajib sholat witir. Kadang kita kan mikirnya witir itu Ramadan. Udah habis sholat ba'diyah isya itu
Kalau kita tidak yakin bangun nanti malam, maka kita lanjut sholat witir tambahi 1 rakaat. Kalau tidak malas ya 3, kalau tidak malas sampai 11 sholat witir itu. Tapi kalau kita punya kebiasaan malamnya bangun sholat tahajud, nanti habis sholat tahajud ditutup dengan witir, karena witir itu adalah sholat penutup, sholat malam penutup. Kalau sahabat Abu Bakar itu sholat witirnya sebelum tidur, sebelum tidur, kan wasiat Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, sholat witirnya beliau habis sholat isya langsung witir, ba'diyah dan witir. Ada sebagian lagi yang sahabat lain itu tidak, nanti di penutup sholat penghujungnya itu beda-beda. Nah ini 1 rakaat saja tapi pahalanya luar biasa. Sholat witir itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Sudah cukup ya? Dan saya kira ini sudah cukup. Dan pesan saya, karena ini saya sudah 2 kali ke sini, jangan terlalu sering-sering, nanti bosan. Sering itu membosankan. Jadi saya harap akhir ini mungkin waktu atau kapan saya diundang lagi, tidak terlalu dekat ya, nanti bosan juga masyarakat sini dengan wajah saya gitu. Dan jangan heran kalau masyarakat sini melihat saya di pasar Kuring, karena saya jual ikan di pasar Kuring. Nanti kaget, ini kayak yang di sini ya. Saya jual ikan di pasar Kuring. Jadi kalau ibu-ibu lihat wajah saya, nah itu saya. Dan tidak usah malu untuk nawar ikan saya, tidak masalah, ditawar saja. Ini malu, tidak masalah. Kalau memang bisa ditawar, saya ditawar. Saya biasanya di pasar Kuring di Rasulullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan untuk masyarakat di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Rabbana rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina al-husna bi hurmatihim wa atina fi tariqatihim wa atina fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tadfina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad